Shalom semua. Ada damai sejahtera dan sukacita ketika kita terus berharap sama Bapa kita yang baik. Saat ini saya kembali sharing dari Mazmur 55 ayat 2. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Jadi di sini bisa diartikan, sebenarnya bukan Tuhan tidak mendengar doa, enggak, Tuhan tuh enggak tuli. Tetapi kita sering merasa Tuhan tidak mendengar doa, harapan atau seruan kita, karena kita lebih fokus pada hal-hal yang lain, lebih dari Tuhan. Dilanjutkan di ayat berikutnya, hal-hal apa sih yang sering sekali seperti kita lebih fokus dari itu? Ayat 3. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Jadi yang pertama, boleh ada masalah, boleh ada tantangan. Dan cemas itu ya memang manusiawi. Tetapi kalau terlalu cemas, terlalu fokus pada kecemasan, sampai saking fokusnya, dikatakan di sini aku mengembara dan menangis. Mengembara berarti bisa dikatakan uring-uringan, kesana kemari, cari pertolongan kesana kemari, curhat kesana kemari, plus menangis lagi. Kita menangis karena masalah, itu gak akan mendatangkan mujizat. Halo, menangislah di dalam Tuhan sampai iman kita muncul. Biarlah tangisan kita itu memunculkan iman, karena iman yang menarik kuasa Tuhan. Iman yang memaksa kuasa Tuhan bekerja. Cepat atau cepat, seperti kisah di wanita perdaran 12 tahun. Karena imannya menjamah jubah Yesus, dia sembuh, maka dia sembuh. Coba kalau dia sungut-sungut hanya menangis gitu aja. Tapi menangisi masalah, gak akan ada mujizat juga. Yang ada makin dicibiri orang malah. Wah, stres tuh orang karena ada masalah. Sering kan seperti itu. Orang yang bertubi-tubi kena masalah malah diomongin. Wah, stres tuh, jangan-jangan masuk rumah sakit jiwa, gak sanggup sama masalah. Tangisan, apalagi sungut-sungut, gak akan mendatangkan penyelesaian untuk setiap masalah. Ketika pun ingin menangis, menangislah sama Tuhan. Berharaplah sama Tuhan. Sampai iman kita itu muncul sama Tuhan, dan Tuhan perhitungkan. Amin. Jadi salah satu hal pertama yang membuat kita seperti merasa Tuhan tidak mendengar doa, tidak menjawab, ya karena kita fokus pada kecemasan akan apa yang sedang kita cemaskan. Cemas boleh, tapi sebentar aja. Setelah itu langsung kita terus berharap, bergumul, berseru sama Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Jangan menangisi masalah nertawain kita kalau kita tangisi dia. Tapi kalau kita menangis di bawah kaki Yesus, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Dia gak akan biarkan anak-anaknya terus diperbudak sama masalah, terus disiksa sama masalah. Dia pasti bertindak, dia berperang untuk kita. Masalahnya kita mau melekat sama Tuhan, kita mau pakai Tuhan di hidup kita, atau kita mau pakai masalah, pakai kecemasan untuk makin membuat kita terpuruk. Kembali pilihan di tangan kita. Terus di ayat 4, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Jadi hal kedua yang membuat kita seperti merasa Tuhan gak menjawab doa, Tuhan gak mendengar doa kita. Kalau kita lebih fokus sama teriakan musuh, atau teriakan masalah, atau teriakan orang ingin menghancurkan kita. Terus dikatakan di sini tertimpa kemalangan, merasa dimusuhi. Jadi benar-benar kita harus berperang dari pikiran dan perasaan. Jangan mau kita terbawa perasaan akan masalah itu. Apalagi mungkin yang menyerang,
yang melemahkan, yang menjatuhkan adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang sering bersinggungan dengan kita, orang-orang yang kita kenal, pasti akan lebih sakit rasanya. Tapi kita nggak boleh terpenjara dalam rasa sakit itu, karena nggak akan membuat apa-apa, dan kita akan semakin jauh dari berharap sama Tuhan yang ada. Semakin perasaan kita terbawa sama masalah, sama kesesakan, itu sama artinya jalan tol menuju kita menjauh dari Tuhan. Karena kembali lagi, kita gak bisa fokus 100% pada dua hal. Pasti salah satu ada yang lebih fokus, ada yang kurang. Kalau kita lebih fokus sama kesedihan, sama masalah, kita pandangi terus, kita ratapi terus, ya sama artinya mulai berkurang dari 100%. Kita berpegang, kita berharap, kita berseru akan pergumulan kita sama Tuhan. Pilihan di tangan kita lagi. Karena di sini ketika terbawa perasaan karena merasa dimusuhi, merasa tertekan karena teriakan musuh, plus tertimpa kemalangan lagi. Jadi mungkin masalah hanya satu, orang yang ingin menyerang kita hanya dalam satu hal, tapi karena kita meratapi masalah itu, karena kita tertekan, membiarkan pikiran kita semakin tertekan, hati kita semakin tertekan, sama artinya kita tambah masalah kita lagi. Apa? Misal jadi makan terganggu, pola tidur terganggu, tambah masalah dalam kesehatan. Terus jadi tidak fokus dalam bekerja, tambah masalah dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan terganggu, tambah masalah dalam keuangan. Akan beranak cucu, buah dari ketika kita fokus sama masalah, beranak cucu kemalangannya. Makanya dikatakan di sini, udah diserang musuh, udah perasaan terluka, tertimpa kemalangan lagi. Ada kemalangan satu demi satu bermunculan. Itu dari diri kita sendiri tanpa kita sadari kita munculkan. Jadi betapa sia-sianya kita menaruh pengharapan pada kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nggak bisa. Yang ada terbawa perasaan, uring-uringan, pusing, bingung, tertekan, semua semakin terganggu. Orang sekitar kita juga nggak nyaman, kita nggak nyaman dalam kerja, nggak nyaman dalam pelayanan misal, nggak nyaman tidur, nggak nyaman mikir, semua nggak nyaman. Nambah penyakit, nambah tertekan, dan masalah pun nggak selesai. Bertambah masalah baru demi baru. Makanya dikatakan di sini, yang fokus pada kesedihannya akan semakin merasa tertekan oleh musuh, oleh tantangan, akan semakin merasa dimusuhi, dan plus akan banyak kemalangan. Kita jangan undanglah kemalangan ada di hidup kita. Kita tutup pintu benar-benar atas kemalangan. Hati boleh sedih, tapi langsung limpahkan kesedihan kita di dalam pengharapan sama Tuhan. Pikiran boleh merasa tertekan, tapi setelah itu langsung limpahkan pikiran kita yang tertekan di bawah kaki Tuhan, berharap sama Tuhan. Jangan mau kita seperti jatuh tertimpa tangga. Bukan karena salah masalah atau salah si iblis, ya karena kita mengizinkan serangan masalah, serangan tekanan semakin kita fokus meratapinya, sehingga semua aspek di hidup kita ikut mengalami masalah, akibatnya kemalangan. Ayat 5, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Poin ketiga, tadi poin pertama terlalu cemas. Poin kedua, karena merasa perasaan sangat tertekan, ada kemalangan-kemalangan. Poin ketiga, hati sangat gelisah. Kembali lagi, terlalu fokus pada masalah itu. Akibatnya gak tenang hati, gelisah terus. Kalau hati udah gak enak, pikiran pasti ikut terganggu. Kondisi fisik, kondisi kesehatan ikut juga terganggu. Jadi jangan sampai beranak cucu lah. Masalah yang kita hadapi, masalah yang ada,
ketika secara akal sehat kita nggak bisa selesaikan, kita berserah aja sama Tuhan. Jangan semakin merasa sok kuat, karena semakin merasa sok kuat sama dengan gak butuh pertolongan Tuhan. Dan halo, tanpa Tuhan kita debu tanah yang gak ada kuasa kekuatannya. Kelihatan keren aja badan kita, padahal sebenarnya sampah tanpa Tuhan. Jadi ayo kita jangan mau ditekan sama roh kegelisahan. Amin. Poin keempat, ayat 6. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Jadi poin keempat yang membuat kita merasa Tuhan gak mendengar doa, itu ketika kita dirundung takut dan gentar. Kembali lagi, takut dan gentar bisa alamnya dialami, tapi jangan kita biarkan berlarut-larut. Makanya dikatakan di sini dirundung. Jadi berlebihan takutnya, berlebihan gentarnya. Segala sesuatu yang berlebihan kan secara kesehatan juga gak baik. Secara psikologis juga gak baik. Jadi jangan izinkan satu hal pun, apalagi yang itu negatif, menguasai hidup kita. Yang boleh menguasai hidup kita hanyalah Tuhan dan kasih-Nya. Lebih dari itu, hati kita boleh merasa seperti itu, sempat tak pernah takut, pernah gentar, pernah deg-degan, pernah was-was. Apalagi waktu situasi COVID kemarin, siapa yang gak was-was, siapa yang gak deg-degan. Tapi ya jangan tenggelam di situ. Terus berharap sama Tuhan. Makanya waktu kondisi COVID kemarin ya, selain jaga kesehatan, waspada, tetap di dalam doa. Aku selalu katakan kuasa Tuhan sempurna, melingkupi, dan tidak ada satupun kuasa yang bisa menembus kuasa darah Yesus. Ya udah, melalui iman dan berserah aja. Puji Tuhan, Tuhan lindungi sempurna. Jadi jangan mau kita ketakutan berlebih, gentar berlebih. Gak sehat buat iman kita, buat hubungan kita sama Tuhan. Terganggu pasti. Kemudian ayat 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat 8. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun, Selah. Ayat 9. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. 3 ayat di sini dibukakan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri atau mencari pertolongan sebelum yang terutama kita cari, yaitu di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jaminan dan kemenangan. Kemenangan bagaimana? Kekal. Sekali menang selalu termaterai kita menang di dalam pertolongan Tuhan. Seperti Tuhan bangkit dari kematian, ya selamanya Tuhan sudah bangkit, tidak akan mati lagi. Begitu juga ketika kita menang di dalam Tuhan, selamanya kita itu menang. Gak akan jadi pecundang lagi, asal selalu di dalam Tuhan. Jadi di sini sempat sok di ayat sebelumnya 4 poin tadi, karena terlalu fokus pada masalah, akibatnya gentar, ketakutan, mengalami kemalangan bertubi-tubi, sehingga merasa Tuhan gak dengar doa. Dari 4 poin tadi, 3 poin ini bahayanya ketika terlalu fokus pada masalah dan lupa untuk mencari Tuhan, untuk berharap minta tolong sama Tuhan, akan melakukan kesalahan yang baru lagi. Di mana di sini dia bilang, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Jadi seolah-olah andai aku sendiri bisa
menang atas masalah itu, menang atas tekanan itu. Makanya di sini dia seolah andai ada sayap. Ya manusia nggak ada sayap. Terus ayat 8. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Udah di padang gurun gak nyaman, malah mencari tempat gak nyaman. Jadi itulah kalau terlalu fokus sama masalah, akibatnya ingin menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Dan aneh-aneh lagi, berharap ada sayap bisa terbang, jadi bisa menghilang seketika dari masalah itu, berharap ada sayap. Terus lari-lari di tempat yang salah, di padang gurun. Bukannya padang gurun itu gersang, makin penuh ketidaknyamanan, malah tempat ternyaman kita hanyalah di dalam Tuhan. Amin. Bukan padang gurun. Susah dapat air di situ, terik, panas. Dan ayat 9 lebih ngeri lagi. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Udah tahu angin ribut dan badai bentuk masalahnya, cari tempat perlindungan lagi. Tapi nggak disebut di sini mencari Tuhan, perlindungan di dalam Tuhan. Lebih makin bahaya. Jadi ini diingatkan ke kita. Oke, kita pernah terlalu ketakutan, terlalu cemas. Tapi setelah itu, ayo jangan kita selesaikan sendiri masalah kita, pergumulan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita tetap bisa berbuat untuk lepas dari masalah dengan hikmat dari Tuhan. Tapi kita harus tetap terutama berserah sama Tuhan. Biar Tuhan yang luruskan jalan kita. Biar Tuhan yang berperang bagi masalah kita. Bagian kita terus berseru, terus berharap, terus percaya pasti Tuhan tolong. Bukan malah kita mencari solusi lain seperti ini. Ingin punya sayap, terbang seketika, biar hilang seketika dari masalah. Terus melarikan diri di padang gurun. Ibarat di tempat seperti tidak ada masalah. Siapa bilang di padang gurun tetap ada masalah, ada kekeringan, ada air susah? Nggak bisa. Di tempat teraman pun yang kita anggap aman, tetap tidak ada yang lebih aman di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 11. Siang malam mereka mengelilingi kota di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Ayat 12. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Jadi di sini dibukakan lagi, karena terlalu fokus pada musuh atau tantangan, malah lebih paham tentang serangan dari tantangan itu sendiri dibanding bagaimana menyerang tantangan itu dan menanganinya dan menang dari tantangan itu. Karena di sini dikatakan di ayat 11 memaparkan malah bagaimana cara musuh atau bagaimana tantangan itu bertubi-tubi menekan. Karena di sini dikatakan siang malam mereka mengelilingi kota di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Kita nggak usah berpikir bagaimana sih tantangan itu bisa bagaimana sih masalah itu akhirnya bisa terjadi, bagaimana sih himpitan itu akhirnya bisa terjadi. Kita nggak usah membedah bagaimana masalah bisa terjadi. Yang kita lakukan, ayo segera berharap minta tolong sama Tuhan biar kita lepas menang atas masalah. Kita pun coba berpikir asal mula masalah, ya masalah gak akan selesai juga. Setelah kita sudah berkemenangan, setelah itu boleh kita evaluasi. Oh berarti jangan sampai terjerumus pada hal seperti ini karena akan menimbulkan masalah ini. Jangan sampai gampang percaya omongan orang yang seperti ini karena akibatnya mengalami tekanan seperti ini. Boleh. Setelah kita berkemenangan baru kita mengevaluasi. Jangan belum berkemenangan, masih ditimpa masalah, masih penuh kesesakan, kita malah mengevaluasi. Nggak ada gunanya, makin habislah tenaga waktu kita. Mengevaluasi tidak akan menyelesaikan masalah. Berharaplah sama Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita.
supaya masalah itu dicabut sampai ke akar-akarnya, bukan hanya di permukaan aja. Ibarat rumput, kalau nggak dicabut sampai akar ya tumbuh lagi gampang, tapi kalau sampai akar ditambah dikasih obat untuk matiin akar-akarnya, ya udah mati, amblas. Setelah itu baru dievaluasi. Jangan malah mengevaluasi atau mencari tahu bagaimana ya tekanan itu terjadi, bagaimana ya masalah itu terjadi, bagaimana ya si iblis menyerang. Enggak usah. Makin habis waktu kita. Waktu hidup ini singkat. Jadi ayo, apapun tekanan masalah, fokus berharap sama Tuhan. Kemenangan pasti di tangan kita. Dan setelah kita berkemenangan, ya kita evaluasi supaya gak jatuh pada dosa yang sama, pada tekanan yang sama. Sedapat-dapatnya kalau dari kita bisa kita evaluasi, kita evaluasi. Amin. Ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di dalam waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ayat 19, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ayat 20, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Jadi di ayat 20 Allah mendengar. Ketika apa? Ketika ayat 17 aku berseru kepada Tuhan. Jadi selama ini bukan Tuhan gak mendengar seruan pergumulan pengharapan kita, tapi karena kita terlalu berseru meratapi masalah itu dan lupa berseru sama Tuhan. Karena kalau kita berseru ya Tuhan mendengar dong. Kalau kita gak berseru ya Tuhan melihat aja dulu. Kan Tuhan sopan, gak akan maksa. Pilihan di tangan kita. Jadi dari ayat ini dibukakan hanya Tuhan yang selalu peduli, yang paling utama mau menolong dan menyayangi kita dengan tulus. Tanpa kita harus buat apa dulu, Tuhan udah sayang kita dulu. Kita di dalam dosa pun Tuhan sayang kita. Makanya Tuhan selamatkan kita. Bukan karena kita udah kudus berbuat baik baru Tuhan selamatkan. Enggak. Jadi ayo jangan pernah lupa pikiran, hati kita, semua anggota tubuh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita tetap berseru sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tetap berserah penuh sama Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan turun tangan. Tapi selama kita gak berseru, ya Tuhan mandangin kita aja dulu. Karena Dia mengasihi kita, Dia akan terus memandang kita. Tapi karena kita memilih belum berharap sama Dia, ya Tuhan hanya bisa mandangin kita. Jadi jangan kita jatuh ke kesalahan berkali-kali dengan tidak berharap atau tidak 100% berharap sama Tuhan. Amin. Ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat 24, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Jadi di ayat 55 ini mungkin maksudnya di ayat 23 sudah sering kita dengar ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Wow. Tuhan bukan hanya melepaskan kita dari khawatir ketika kita berserah menyerahkan kekhawatiran. Tapi di sini Tuhan janji Ia memelihara kita. Jadi dalam segala hal, kita lapar, kita sedih, kita bingung, kita jalan buntu, kita turun penghasilan misal, Tuhan pasti pelihara. Itu janjinya. Tapi yang harus kita lakukan berserah dulu. Serahkan khawatirmu, apa rasa takutmu, apa kebingunganmu, apa kebimbanganmu. Ayo kita serahkan sama Tuhan. Bagian kita berserah kok. Bukan kita bayar Tuhan. Beda. Kalau kita butuh
jasa dalam hidup ini, jasa kesehatan pasti ada bayar, minimal BPJS ada preminya kan, tidak gratis. Asuransi apalagi ada preminya. Kita minta bantu jasa tukang bangunan, tukang listrik, tukang apa, tukang ini, semua ada bayarannya, tidak ada yang gratis. Tapi dalam Tuhan hanya minta kita berserah loh. Kita gak usah bayar apa-apa. Kita gak usah mati dan disalib untuk Tuhan. No, gak usah. Tapi berserah aja. Di dalam berserah, maka Tuhan akan lihat ketulusan hati kita berserah sama Dia. Dan Dia pasti pelihara. Dia karena di sini ketika hanya satu hal yang kita serahkan, misal ketakutan kita. Tapi Tuhan gak bilang di sini, aku akan lepaskan ketakutan. Enggak. Tuhan bilang di sini, aku akan memelihara engkau. Jadi dalam segala hal. Mungkin kamu hanya berserah satu hal. Tapi kalau sudah benar-benar berserah sama Tuhan, dalam hal lain yang mungkin kita gak sadari, harus dibereskan, harus dipulihkan, Tuhan juga pasti turun tangan. Tuhan pasti pelihara. Makanya kadang tiba-tiba kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, kadang tiba-tiba ada berkat, ada pertolongan, dilewatkan dari kecelakaan, dilewatkan dari bencana. Kadang tiba-tiba kita, wah luar biasa ya, dapat bonus ini, luar biasa ya, dilewatkan dari kecelakaan beruntun, luar biasa ya, tiba-tiba jabatan naik, luar biasa ya, tiba-tiba penghasilan naik. Itu karena Tuhan udah janji, ketika kita berserah, Tuhan pelihara. Bukan hanya berserah satu hal, kita hanya berserah satu hal masalah, tapi karena Tuhan tahu hati kita 100% berserah, tulus berserah, dalam segala hal Tuhan pelihara. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Dan di sini dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kita juga jangan anggap ketika kita di dalam Tuhan gak ada masalah, gak ada tantangan, gak ada, semua sama. Kayak kalau kena hujan, semua orang kena hujan. Kena terik matahari, semua orang kena terik matahari. Makanya di sini juga ya orang benar bisa ada hal yang menggoyahkan, tapi jaminannya tidak selamanya. Jadi tidak akan kekal. Apapun masalah kita, tekanan kita yang membuat hidup kita terganggu, penghasilan kita terganggu, kesehatan kita terganggu, pikiran kita terganggu, batin kita terganggu, yang membuat kita goyah, itu tidak akan kekal, tidak akan selamanya. Karena Tuhan janji memelihara kita. Tuhan janji pasti tolong kita ketika kita berseru penuh dan berharap penuh sama Tuhan. Jadi kita tinggal melewati aja sebenarnya, berjalan di atas air, menari di atas duri. Kita jalani aja, karena pasti ada garis finishnya, di mana Tuhan nanti akan bilang, oke, kamu sudah lulus dari proses ini, karena kamu benar-benar berharap sama aku. Amin. Jadi ayo, ketika ada tantangan, masalah, pergumulan, ayo kita lihat kalau sudah Tuhan sediakan garis akhir, garis finish dari masalah itu sebenarnya. Selama kita terus berserah, berseru sama Tuhan. Dan di ayat 24 ngeri juga. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Jadi orang yang berbuat jahat atau hal-hal yang ingin menekan hidup kita, itu Tuhan sudah sediakan lubang sumur yang dalam untuk menjerumuskan setiap hal-hal buruk itu atau orang-orang yang berbuat jahat. Di sini lebih ngeri lagi, orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Jadi ini hati-hati kita, ini berlaku pada semuanya, bukan hanya sama orang yang tidak percaya Yesus. Tapi kalau punya sifat penumpah darah, berarti penumpah darah ini luas, bukan hanya tentang membunuh orang. Tapi penumpah darah apa yang membuat merugikan hidup orang lain, ibarat menyedot rezeki orang lain, menyedot
kebahagiaan orang lain, merusak kebahagiaan orang lain, itu juga penumpah darah dan penipu lagi. Tidak mencapai setengah umurnya. Benar-benar hati-hati kita. Bukan masalahnya takut mati, nggak apa-apa, mati masuk surga. Tapi jangan kita mati karena kita di blacklist sama Tuhan, karena kita penipu. Sampai pada kesudahannya tetap menipu, sampai pada kesudahannya tetap menjadi orang penumpah darah, tetap menjadi orang yang menyedot rezeki orang lain, menyedot kebahagiaan orang lain, merusak kebahagiaan orang lain, merusak rezeki orang lain, plus menipu lagi. Oke, kita pernah jatuh dalam dosa, tapi jangan menjadi tabiat hidup kita untuk selamanya seperti itu. Kita harus bergumul, berperang untuk lulus atas setiap tabiat yang gak baik. Jangan sampai kita jadi penumpah darah, menyedot ibarat vampir, pengisap darah. Jangan sampai kita seperti pengisap darah, pengisap kebahagiaan orang lain, pengisap masa depan orang lain, pengisap rezeki orang lain. Jangan. Rezeki itu dari Tuhan, kebahagiaan itu di dalam Tuhan, kerukunan itu di dalam Tuhan. Kita jangan merusak hidup kita dan merusak hidup orang lain. Tapi di sini yang terakhir dikatakan, tetapi aku ini percaya kepadamu. Jadi di dalam percaya sama Tuhan itu akan meluputkan kita dari tabiat dosa, tabiat penipu, tabiat penghisap darah, penumpah darah. Serem banget. Ayo terus menaruh percaya kita di dalam Tuhan dan terus berseru penuh kepada Tuhan. Karena di dalam seruan kita, di situ Tuhan pasti bertindak, dan di dalam percaya kita, di situ kita akan dibebaskan dari tabiat dosa menuju tabiat kudusnya Tuhan. Ayo tetap kita jalani hidup ini di dalam terus berseru sama Tuhan, dan semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.